Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Belajar Pembelajaran Pemrosesan Informasi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Devi Pratiwi Sudrajat MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Belajar dan Mengajar serta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya Nora Agisna beserta 5 rekan saya, yaitu ada Ahmad Farhan selaku ketua kelompok, Wanda Armatella, Fajria Rizky, Wensi Febriani, dan Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan kali ini. Nah, sebelumnya seperti pada judul yaitu Teori Belajar Pembelajaran Pemrosesan Informasi. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan rumusan masalah. Belajar adalah proses memperoleh perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut dapat dalam 3 aspek, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. Ada beragam dari pengertian belajar. Banyak dari para ahli yang berpendapat secara berbeda-beda dari definisi belajar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa belajar merupakan hal yang penting dalam bidang pendidikan. Tentu saja dalam proses belajar terdapat teori-teori yang memunculkan adanya belajar. Dari zaman dahulu, para ilmuwan terus mengembangkan teori-teori belajar sebagai penemuan mereka untuk mengembangkan pemikiran belajar mereka. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, telah membawa berbagai perubahan yang memunculkan teori-teori belajar yang baru untuk menyempurnakan teori-teori belajar yang lama. Namun, kita sebagai manusia atau sebagai insan tidak bisa bertolak dengan adanya sebuah teori belajar yang sudah ada pada sebelumnya. Dengan bermunculan teori-teori yang baru dapat menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Jadi, teori-teori yang muncul pada zaman sekarang tentunya kita masih melihat teori-teori yang sudah dikembangkan atau sudah dicetuskan oleh para ahlinya di zaman dahulu, dan teori-teori sekarang ini pasti masih bertolak belakang atau pasti memandang teori-teori yang lalu. Bermacam-macam teori dapat kita kaji dan diambil manfaat dengan adanya teori tersebut. Setiap teori memiliki keistimewaannya masing-masing. Bahkan tidak jarang dalam masing-masing teori tersebut terdapat sebuah kritikan untuk menyempurnakan teori tersebut. Dan setiap teori juga memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 akan presentasikan salah satu teori dalam belajar, yaitu teori belajar pembelajaran pemrosesan informasi. Apa saja yang akan dibahas? Yaitu yang pertama, pandangan menurut salah satu tokoh yaitu Robert M. Gatzner, lalu pengertian pemrosesan informasi, lalu karakteristik pemrosesan informasi, teori pemrosesan informasi menurut M. Gatzner, lalu kelebihan dan kekurangan teori tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. M. Gatzner. Menurut pandangan Robert M. Gatzner ini, belajar dapat dijadikan sebagai proses pengolahan informasi. Robert M. Gatzner ini merupakan salah satu seorang psikologi pendidikan kebangsaan dari Amerika Serikat yang dikenal dengan penemuannya berupa condition of learning. Menurut Robert M. Gatzner ini, bahwa di dalam pembelajaran terjadinya sebuah proses penerimaan informasi, lalu diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam berupa hasil belajar. Di dalam pemrosesan informasi terjadi adanya suatu interaksi antara kondisi internal dan juga eksternal. Nah, kondisi internal itu adalah keadaan di mana di dalam diri individu atau siswa itu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi pada individu. Nah, sedangkan kondisi eksternal merupakan suatu rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran pada individu atau siswa. Robert M. Gatzner adalah salah satu tokoh yang mengkaji teori pemrosesan informasi. Teori ini menjelaskan bahwa belajar itu adalah suatu proses untuk memperoleh informasi, menyimpan informasi, mengolah informasi, serta mengingatnya kembali informasi yang dikontrol oleh otak.
Asumsi yang mendasari teori pemeriksaan teori ini adalah bahwa pembelajaran itu adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan adalah hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Robert M. Gesner, ada 8 tahapan proses pembelajaran. Yang pertama itu ada motivasi, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada pemerolehan, yang keempat ada penyimpanan, yang kelima ada ingatan kembali, yang keenam ada generalisasi, yang ketujuh itu ada perlakuan, dan yang terakhir itu ada umpan balik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ahmad Farhan. Yang kedua yaitu B. Pengertian pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan suatu teori belajar kognitif yang menjelaskan mengenai pemrosesan, penyimpanan, dan mengingat kembali pengertian dari pikiran atau otak. Teori ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen kognitif, dan yang kedua yaitu komponen penyimpanan. Dalam sebuah teori pemrosesan informasi, proses memang penting, tetapi hal yang lebih penting adalah informasi yang diproses itu yang akan mau dipelajari oleh siswa tersebut. Informasi ini yang akan menentukan sebuah proses. Dalam teori pemrosesan informasi, tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan sesuai untuk semua siswa. C. Karakteristik pemrosesan informasi. Menurut Robert Shingler 1998 mendeskripsikan 3 karakteristik utama dari pendekatan prosesan informasi. Yang pertama yaitu proses berpikir, dan yang kedua mekanisme mengubah. Yang ketiga modifikasi diri. Yang pertama yaitu proses berpikir, thinking. Robert Shingler memberikan sudut pandang atau perspektif luas tentang apa itu penyajian, mempresentasikan dan menyimpan informasi dari dunia sekelilingnya. Mereka sedang melakukan proses berpikir. Robert Shingler percaya bahwasannya pikiran merupakan sesuatu yang sangat fleksibel, yang dapat menyebabkan individu bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan, tugas, dan tujuan. Namun, memiliki batas kemampuan berpikir manusia. Individu hanya dapat memperhatikan sejumlah informasi yang terbatas pada satu waktu, dan kecepatan untuk pemproses informasi juga terbatas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai karakteristik pemrosesan informasi. Yang pertama sudah dijelaskan, yang kedua ada mekanisme pengubah. Menurut pendapat Robert Shingler, dalam pemrosesan informasi fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dalam perkembangan. Terdapat 4 mekanisme yang bekerja untuk mewujudkan perubahan keterampilan kognitif anak. Yang pertama ada encoding atau penyandian, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam ingatan disebut juga dengan encoding. Seperti halnya teori Gardner yang mengungkapkan informasi dipilih secara selektif, maka dari itu dalam encoding menyandikan informasi yang relevan dengan mengabaikan informasi yang tidak relevan adalah aspek utama dalam problem solving. Tetapi anak membutuhkan waktu dan usaha untuk melatih encoding agar dapat menyadari secara otomatis. Encoding ialah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Shingler mengatakan bahwa salah satu aspek utama dari pemecahan problem yaitu menyandikan informasi yang relevan dan mengabaikan informasi yang tidak relevan, karena biasanya dibutuhkan waktu dan usaha untuk menyusun strategi baru. Anak harus melatihnya untuk
melaksanakan penyandian secara otomatis, memaksimalkannya dengan efektivitasnya. Yang kedua ada otomatisitas. Istilah otomatisitas atau automaticity ialah suatu kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Peristiwa ini dapat terjadi dikarenakan pengalaman individu dan bertambahan usia, sehingga secara otomatis dalam pemrosesan informasi yaitu cepat dalam mendeteksi kaitan atau hubungan dari peristiwa-peristiwa baru dengan peristiwa yang sudah lama tersimpan pada memori atau masa lalu, dan akhirnya akan menemukan sebuah ide atau pengetahuan baru pada setiap kejadian yang akan datang. Yang ketiga ada konstruksi strategi. Konstruksi strategi merupakan penemuan prosedur baru untuk memproses informasi. Ziegler berpendapat juga bahwa anak perlu menyajikan informasi kunci untuk suatu permasalahan atau problem dan mengkoordinasikan informasi tersebut dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan untuk memecahkan sebuah masalah yang baru ini. Yang terakhir ada generalisasi, yaitu untuk menyempurnakan mekanisme pengubah. Maka manfaat daripada langkah ketiga yaitu konstruksi strategi akan terlihat pada proses generalisasi, yaitu kemampuan seorang anak dalam mengaplikasikan konstruksi strategi pada permasalahan lain. Pengaplikasian itu melalui proses transfer, yaitu suatu proses pada saat anak mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi baru. Yang ketiga dari karakteristik yaitu ada modifikasi diri. Modifikasi diri dalam pemrosesan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti kognisi atau mengetahui yang di dalamnya terdapat dua hal, yaitu pengetahuan kognitif dan aktivitas kognitif. Pengetahuan kognitif ini melibatkan usaha monitoring dan refleksi pada pemikiran seseorang. Sedangkan aktivitas kognitif terjadi pada saat murid secara sadar menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. Baiklah, selanjutnya saya Mici Febriani akan menjelaskan teori pemrosesan informasi menurut Robert Mills Gardner. Anggapan yang mendasari teori ini yaitu bahwa pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Gardner mengemukakan bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi ini terjadi interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Kondisi internal itu adalah keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan untuk kondisi eksternal yaitu rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Robert M. Gardner mengatakan pemrosesan informasi mempunyai 8 fase, yakni yang pertama motivasi, yaitu fase awal memenuhi pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Kedua, pemahaman, di mana fase ini individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Ketiga, pemerolehan individu, memberikan makna atau persepsi segala informasi yang ada pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Keempat, penahan, yaitu menahan informasi yang disampaikan pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori siswa. Kelima, ingatan kembali, mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila terdapat rangsangan. Keenam, generalisasi menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Ketujuh, ada perlakuan,
perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, umpan balik, di mana individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Teori pemrosesan informasi merupakan suatu teori kognitif yang membahas tentang belajar, di mana menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Pada teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh beberapa informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu perlunya menerapkan suatu strategi belajar yang bisa memudahkan segala informasi diproses dalam otak melalui beberapa indera. Salah satu komponen yang dapat dilakukan adalah registrasi penginderaan. Registrasi penginderaan ini memberikan sejumlah informasi dari indera dan menyimpannya dalam waktu yang cukup singkat, tidak lebih dari 2 detik. Apabila tidak terjadi suatu proses terhadap informasi yang disimpan dalam register penginderaan, maka informasi akan cepat hilang. Di dalam proses kegiatan belajar, seseorang menerima informasi, lalu mengolah informasi tersebut di dalam memori. Pemrosesan informasi dalam memori manusia diproses dan disimpan dalam 3 tahapan, yaitu memori sensori, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Sebelumnya telah dijelaskan teori pemrosesan informasi. Di sini saya akan menjelaskan pemrosesan informasi melalui 3 tahap, yaitu memori sensori, ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Memori sensori, informasi masuk ke dalam sebuah sistem pengelola informasi manusia melalui berbagai saluran yang sesuai dengan inderanya. Memori sensori, sistem persepsi yang bekerja pada informasi ini agar menciptakan apa yang kita pahami sebagai persepsi. Pada durasi suatu informasi dapat tersimpan di dalam memori sensori ini sangat singkat, kurang dari setengah detik untuk informasi visual dan sekitar 3 detik untuk informasi audio. Yang kedua, ingatan jangka pendek, short-term memory, disebut dengan working memory, yang berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan seseorang pada saat ketika menerima stimulus dan lingkungan. Memori jangka pendek mempunyai daya tampung yang sangat kecil, tetapi sangat besar manfaatnya. Durasi yang tersimpan pada informasi di dalam short-term memory yaitu 15-20 sekon. Yang ketiga, ingatan jangka panjang, long-term memory, adalah penyimpanan yang relatif permanen, yang bisa menyimpan informasi walaupun informasi tersebut tidak digunakan lagi. Penyimpanan informasi dalam long-term memory dapat diibaratkan sebagai peristiwa yang terjadi pada penulisan data ke dalam hard disk atau disket komputer, ataupun perekaman suara ke dalam kaset. Kapasitas penyimpanan pada memori ini dikatakan tidak terbatas besarnya dengan durasi penyimpanan dalam seumur hidup. Adapun kelebihan dan kelemahan pemrosesan informasi. Kelebihan, dengan menggunakan teori pemrosesan informasi dapat membantu meningkatkan keaktifan siswa atau peserta didik untuk berpikir dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan melibatkan suatu kejadian atau proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Karena dalam teori informasi, guru dituntut untuk kreatif dalam membantu pengajaran terhadap siswa. Kelemahan, apabila seorang pendidik tidak bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan metode dan alat bantu yang dapat menarik siswa, maka proses pembelajaran akan membosankan sehingga tidak akan menarik perhatian siswa, yang mengakibatkan tidak tercapai suatu pembelajaran. Baiklah, itulah penjelasan dari kelima rekan saya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu
Salah satu tokoh pemrosesan informasi ialah Robert M. Gaffney yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang bersifat internal bagi setiap individu yang merupakan hasil suatu transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu. Maka dengan itulah teori ini dapat membantu kita untuk memahami proses belajar yang terjadi dalam diri peserta didik, mengerti kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengetahui hal-hal yang dapat menghambat dan memperlancar proses belajar peserta didik, sehingga dengan pengetahuan tersebut, seorang pendidik atau seorang guru akan lebih tepat dan bijaksana dalam menemukan proses belajar. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.